Dr. Andreas Clemens yang juga seorang youth pastor sempat mengalami ketakutan saat menghadapi pasien positif corona. Tapi sesama rekan saling menguatkan satu sama lain demi Indonesia. Dr. Andreas Clemens menuturkan pengalamannya dan mengatakan masih banyak dokter yang berjuang demi pasien. Kita simak videonya. Halo, nama saya adalah Andreas Clemens. Biasa orang manggil saya Andreas. Saya adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta di Cikarang, di Kabupaten Bekasi. Selain jadi dokter, saya juga adalah seorang youth pastor di salah satu gereja di Lipo, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di pandemi ini emang perannya bertambah banget. Biasanya cuma jaga IGD, jaga ruangan biasa, dan juga menghadapi pasien-pasien kritis di ICU. Sekarang bertambah menjadi menjaga ruang isolasi yang berisi pasien PDP dan juga pasien positif corona. Bahkan tidak jarang saya bisa melihat pasien-pasien kritis yang mengidap corona. Sehingga cukup menyulitkan saat kita pakai baju-baju APD yang sangat lengkap untuk menghadapi pasien-pasien kritis seperti itu. Saya mulai praktek sejak tahun 2018. Dimulai dari kota Indramayu dan berpindah ke kota Cikarang. Memang di masa pandemi ini sangat berbeda sekali. Saat masa pandemi itu memulai dan juga rumah sakit memutuskan untuk merawat pasien-pasien PDP, banyak sekali loh dokter dan perawat yang mulai khawatir kalau dia akan tertular atau tidak. Saya pun jujur waktu itu sempat takut menghadapi seperti ini. Tetapi saya tidak boleh menyerah akan keadaan seperti ini. Kita saling menguatkan satu sama lain dan berkata bahwa ini demi Indonesia dan semua demi pasien supaya semakin sehat dan semakin sembuh. Pasien kami adalah seorang ibu-ibu. Pasien itu didiagnosa PDP. Sehingga pasien itu harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Waktu itu pasien itu tidak mau dirawat dan memaksa untuk pulang. Padahal laboratorium darah dan juga ronsen toraknya mengalami perburukan. Kami sudah memotivasi pasien dan juga memberikan informasi sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya kepada keluarga dan juga pasien tersebut. Tetapi apa daya, pasien memilih untuk pulang secara paksa. Inilah yang membuat saya berpikir bahwa masih banyak orang yang gak peduli, gak mengerti tentang betapa pentingnya kebersihan dan juga kesehatan. Bahkan masih banyak orang yang gak waspada sama namanya pandemis COVID-19 ini. Tidak ada penyesalan dalam melakukan profesi seperti ini walaupun di tengah pandemi seperti ini. Karena saya sudah disumpah dan memutuskan untuk menjalani profesi ini demi kebaikan orang lain dan juga keselamatan orang lain. Dan terlebih lagi, saya memiliki prinsip untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan cuma untuk manusia. Yang memotivasi saya untuk melanjutkan profesi ini di tengah pandemi adalah saat pasien boleh pulang dan juga sudah sehat. Rasanya jerih lelah itu hilang, rasa capek itu hilang, dan semua terbayarkan, kerja keras kami terbayarkan saat pasien bisa pulang dan berkata, "Terima kasih ya dok, terima kasih ya sus, saya sudah sehat, saya bisa ketemu sama keluarga lagi." Itulah yang membuat saya kuat. Dan juga salah satunya adalah orang tua saya. Orang tua saya di masa pandemi ini tidak pernah berkata, "Udah nyerah aja, udah keluar aja dari pekerjaan dokter. Jangan jadi dokter lagi, nanti kamu bisa kena juga corona." Tidak pernah seperti itu. Orang tua saya justru mendukung saya dan berkata, "Ayo kamu harus berjuang." Dan setiap pagi sebelum saya pergi ke rumah sakit, kami selalu berdoa bersama-sama dan orang tua saya mendukung saya dalam doa dan menguatkan saya. Tentunya melihat Indonesia menjadi semakin sehat. Tetapi lebih dari itu, saya juga ingin melihat Indonesia tidak mudah menyerah dan juga tidak mudah berkata terserah. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang dan kita adalah rakyat-rakyat yang berjuang demi kebaikan bangsa. Dan saya berdoa supaya Indonesia bukan cuma sekedar sehat, tetapi semakin kuat. Pesan saya kepada setiap yang menonton hari ini, jangan menyerah, jangan mudah putus asa, jangan cepat berkata terserah. Kita adalah bangsa yang kuat, kita adalah bangsa yang mampu, dan kita adalah bangsa yang bisa. Masih banyak dokter dan perawat yang berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi kebaikan pasien. Walaupun mungkin ada yang menangis di rumahnya,
Dan juga banyak keluarga yang khawatir terhadap kesehatan dari kami semua. Tapi kami tidak menyerah. Kami khawatir, kami takut, tetapi kami tidak menyerah. Kami menghadapi pandemi ini